Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing proses gue masang full body skin protector untuk MacBook Air M1 gue. Buat teman-teman yang belum nonton video unboxing MacBook Air M1 versi gue, teman-teman bisa klik link di kanan atas untuk nonton videonya. Dan buat teman-teman yang lagi nyari aksesoris yang murah tapi fungsional buat MacBooknya teman-teman, gue udah bikin juga video terpisah. Teman-teman bisa klik link di kanan atas untuk nonton videonya. Jadi karena gue sayang banget sama MacBook Air M1 gue ini, maka gue memutuskan untuk melapisi seluruh bagian dari bodi MacBook gue ini dengan skin protector transparan. Produknya gue namain PJ Inviskin. Karena MacBook ini menurut gue adalah laptop yang lumayan mahal ya. Jadi pastinya gue pengen selalu melindungi bodinya dari goresan-goresan. Misalnya waktu gue taruh di meja atau waktu keluar masuk tas. Itu pasti bisa aja bikin goresan di bodinya. Selain itu untuk area palm rest dan touchpad itu kan sering kena tangan ya. Itu tuh kalau misalnya nggak dilindungi, lama-lama catnya bakal luntur. Sambil gue tunjukin cara gue pasang Inviskin, gue juga mau sharing beberapa informasi. Barangkali ada temen-temen yang juga mau pasang Inviskin ini. Pertama-tama gue udah siapin 2 lembar skinnya untuk bagian top cover dan bottom cover. Karena di bagian bawah MacBook itu kan gak ada lubang ventilasi ya, jadi bisa dipasang skin protector yang full. Selanjutnya gue mulai dengan proses pembersihan atau cleaning. Fungsinya untuk membersihkan permukaan MacBook supaya bebas dari debu dan kotoran lainnya. Untuk proses pemasangan Inviskin untuk MacBook full body itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah setelah permukaan top covernya gue pastikan bersih, gue mulai pasang skin di bagian atasnya ini. Oh ya sebelumnya gue mau kasih tahu teman-teman kalau gue itu udah mulai usaha pasang skin laptop ini dari 2012. Awalnya gue hanya iklan di forum jual beli di Kaskus. Tapi sekarang ini kan orang makin jarang ya buka FJB Kaskus setelah ada marketplace kayak Shopee dan Tokopedia. Dan karena sejak pandemi juga gue nggak bisa lanjut usaha ini karena ini kan harus ketemuan ya, sedangkan kita kan harus social distancing dan nggak bisa kemana-mana waktu itu. Makanya sekarang gue memutuskan untuk mulai coba ngiklanin usaha ini di Instagram. Teman-teman bisa follow Instagramnya di pj.inviskin. Di sana gue udah post beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyain sama calon customer. Beberapa pertanyaan yang umum ditanyain bakal gue coba bahas juga di sini. Sesuai nama Inviskin, gue ambil dari Invisible Skin. Ini tuh maksudnya skinnya transparan. Jadi gue nggak jual skin yang ada gambarnya atau yang ada coraknya, hanya transparan aja. Tapi teman-teman bisa pilih finishing permukaannya itu mau yang mengkilap atau glossy, atau mau yang nggak mengkilap atau matte. Dan untuk laptop ukuran 14 inch, harganya mulai dari 150.000 untuk yang finishingnya glossy. Untuk price list atau daftar harga lengkapnya, teman-teman bisa cek di Instagram. Nah, setelah skin di bagian top covernya itu terpasang dengan baik, sekarang kita mulai proses cutting atau pemotongan sisinya. Untuk pengerjaannya bisa ditunggu dan lokasi workshop akan gue infoin setelah kita bikin janji ketemuan. Nah, setelah bagian top covernya beres, sekarang kita mulai pasang untuk bagian bottom covernya. Seperti yang sebelumnya, proses pertama adalah proses pembersihan supaya permukaannya bebas dari debu dan kotoran. Selanjutnya kita mulai pasang skinnya. Sering banyak yang tanya, kalau misalnya skinnya dicopot nanti ada bekasnya nggak? Kalau misalnya skinnya udah terpasang lebih dari 1 tahun, kemungkinan ketika dicabut akan ada sisa lemnya. Tapi ngebersihinnya juga gampang. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau praktis, teman-teman bisa bawa balik ke gua dan nanti bakal gua lepasin gratis. Tapi pastinya nggak akan merusak permukaan laptop atau MacBooknya. Nah untuk bagian bawah MacBook ini teman-teman bisa request bagian karetnya itu mau dilubangin atau enggak. Kalau ditanya Inviskin ini bisa tahan berapa lama? Jujur selama gua pakai di MacBook lama gua itu tuh udah hampir 6 tahun ya sampai sekarang. Dan sampai sekarang kondisinya masih baik-baik aja, menempel dengan rapi. Jadi selama nggak kena cutter atau pisau, atau sengaja dipocelin atau dikletekin, ya nggak akan lepas gitu. Untuk sementara gue hanya terima customer yang lokasi domisilinya di sekitar Bandung. Tinggal bikin janji untuk ketemu,
Kalau misalnya malas nungguin, teman-teman bisa juga titipin laptopnya. Nanti kalau udah selesai bisa diambil lagi. Untuk customer yang dari luar kota, sebetulnya kalau misalnya percaya sama gua, teman-teman bisa kirimin laptop atau MacBook-nya ke alamat gua. Tapi untuk ongkos kirim dari dan ke tempat gua itu ditanggung sama customer. Dan wajib banget pakai JNE yang ada packing kayu dan asuransi. Oh ya, gue juga nggak jual bahannya aja karena sebenarnya yang gue jual di sini tuh jasa pemasangannya. Karena seperti yang teman-teman lihat di video ini, proses cuttingnya itu dilakukan setelah pemasangan. Jadi memang butuh skill khusus. Nah, setelah bagian bottom covernya beres, sekarang kita mulai pasang skinnya di area palm rest dan touchpadnya. Proses pertama selalu pembersihan dulu, kemudian baru kita tempelkan skinnya. Untuk laptop selain MacBook, yang bisa dipasang skin itu adalah yang bahan permukaannya bukan dari bahan karet atau kulit. Kapan sebaiknya pasang Inviskin? Gua saranin pasang ketika teman-teman baru banget beli laptop atau baru beli MacBook. Kenapa? Karena kan namanya juga skin protector ya, kita jaga sebelum terjadi goresan. Untuk laptop atau MacBook lama bisa juga dipasang Inviskin, tapi kalau misalnya udah ada baret dalam atau penyok, itu tuh nggak bisa nutupin ya. Tapi kalau misalnya ada goresan halus, mungkin bisa sedikit tersamarkan setelah dipasang Inviskin. Nah, setelah di-cutting bagian sisinya, sekarang kita mau cutting bagian touchpadnya. Oh ya, untuk pengerjaan gue hanya bisa kerjain di workshop gue nggak bisa kerjain di tempat customer ya. Oh ya, gue juga nggak jual screen protector dan nggak terima pasang screen protector ya. Setelah Inviskin ini terpasang di bodi MacBook atau laptop, Inviskin butuh proses untuk melekat dengan sempurna. Jadi waktu baru selesai dipasang, bakal kelihatan kurang rapi dan kurang bagus. Teman-teman bisa lihat di sini, ini penampakan Inviskin waktu baru pertama kali selesai dipasang. Dan gue juga nggak bisa jamin 100% tanpa ada debu mikro ya. Jadi mungkin bakal ada 1 atau 2 titik debu yang terperangkap di dalam Inviskin itu. Tapi gue akan selalu coba untuk meminimalisir debu yang terperangkap di bawah Inviskin. Karena terkadang waktu kita coba bersihin malah ada debu yang makin banyak atau ada bekasnya. Buat teman-teman yang mau lihat testimoni dari yang udah pernah masang Inviskin, teman-teman bisa cek di Instagram Inviskin. Teman-teman bisa cek link tree yang ada di bio-nya untuk link ke lapak yang ada di FJB Kaskus. Teman-teman bisa lihat testimoninya di sana, lengkap dari awal tahun 2012. Untuk bagian-bagian kecil yang ada di samping MacBook ini memang nggak kena Inviskin ya, karena kalau misalnya dipaksain dipasangin, kalau areanya terlalu kecil akan gampang banget kekelupas sendiri, jadi ya percuma kan kalau gampang copot juga. Berikut ini gue bakal kasih tunjuk hasil pemasangan Inviskin setelah 3-6 hari. Teman-teman bisa lihat hasil pemasangannya semakin rapi dan makin kelihatan kayak nggak pakai apa-apa. Yang waktu awalnya itu kelihatan ada garis-garis, sekarang udah mulai nempel sempurna. Untuk di bagian belakang ini, area yang di sekitar karet itu karena ini kan gua nggak dipotong ya, jadi mungkin bakal ada udara seperti ini. Tapi buat gua pribadi nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman mau request untuk dipotong juga boleh. Oke, sampai sini dulu videonya, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk pasang Inviskin di MacBook atau laptopnya teman-teman bisa langsung hubungi gua lewat Instagram. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, please tolong baca dulu yang ada di Instagram karena pertanyaannya biasanya nggak akan jauh-jauh dari situ. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar itu, teman-teman boleh tanyain via direct message. Thank you, bye-bye.